Sebelum kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu ceramah agama, marilah sebelumnya kita sejenak untuk mendengarkan dengan seksama. Baiklah, melanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu ceramah agama atau mau'izatul hasanah, yang insyaallah pada malam hari ini akan disampaikan yang terhormat Habib Abdurrahman Al-Qudri dari Kota Bogor. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Kurjawan Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li muhtari man da'ana ilaihi bi'idnihi wa qad hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika yamushafa'ul hasana wa habana. Asyhadu an la ilaha illallah halakal ihsan bi ahsani taqwim. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. وصلواته وسلامه على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أبور الأزهار ويقوت الأحمار ونور الأجهار بسر الله أكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيف الطاعة والمعراج والبرق والعلم، جسمه مطهر معظم منور، من اسمه مكتوب مرطوب على لوح والقلم، شمس الدهى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي قاسم سيد الكونين وأشرف الثقلين محمد النبي العربي والعجم. يا أيها المستقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم هو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يوضع اليتيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang saya hormati para pemuka agama, para kiai, para ajengan, para jajaran pemerintah, kemudian yang hadirin hadirat yang hadir di majlis yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat rahmat kepada ini tempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita bawa dosa, balik kita dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu permasalahan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya utang piutang diselesaikan utang piutangnya. Kalau utang piutang aminnya bukan main. Amin ya rabbal. Pertama dan paling utama, marilah kita memuji dan memuja hadrat kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita bermacam nikmat. Bukan hanya bermacam nikmat, bahkan nikmat tidak akan mampu kita hitung. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan kita mampu untuk menghitung nikmat Allah. Sedikit saja yang saya ceritakan nikmat yang Allah kasih kepada kita, tapi kita tidak pernah bertafakur nikmat yang Allah kasih kepada kita. Misal nikmat yang Allah kasih kesempurnaan buat kita. Nikmat yang kesempurnaan buat kita, kadang-kadang kita belum tentu mampu menerima nikmat yang tersebut. Kadang-kadang kita tidak pernah berpikir nikmat yang Allah beri buat kita. Misalnya Allah kasih nikmat mata yang bisa kita saat ini kita bisa melihat, nikmat kaki yang saat ini kita bisa berjalan, nikmat nafas yang saat ini kita masih bisa menghirup udara. Ini nikmat yang sangat besar, tapi kita belum tentu pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal nikmat kita ini nikmat kesempurnaan. Nikmat kesempurnaan buat kita kadang-kadang kita nggak pernah berpikir. Contoh seandainya Allah kasih kita sempurna apa kagak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqal ihsan biasanya kita guit." Allah kasih kesempurnaan buat kalian di antara makhluk-makhluk yang lain. Allah kasih kesempurnaan buat manusia di antara makhluk manapun. Bahkan malaikat tersebut lebih daripada sempurnaan
kesempurnaan manusia dibandingkan malaikat Allah. Tapi ingat, yang mana dulu sempurnanya? Betul apa kagak? Contoh nikmat kesempurnaan buat kita. Seandainya setiap, mohon maaf, sekarang kita kaji yang namanya kotoran mata, ya enggak? Kotoran telinga, terus kotoran seluruh daripada kotoran gitu. Itu udah Allah kasih tempat yang benar. Allah udah kasih tempat yang benar. Coba seandainya kita kebelat keluar di mata, mau apa kagak? Ente pengen buang air besar, keluarnya di mata, mau apa kagak? Udah dikasih kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun rambut panjang mudah dipotong. Rambut panjang mudah dipotong. Coba kalau gigi kita yang panjang. Karena kesempurnaannya Allah ciptakan buat kita. Kita kadang-kadang gak pernah nikmat. Kita kadang-kadang gak pernah bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kepada junjungan Allah, Nabi yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yang diagungkan oleh yang maha agung, yang dibesarkan oleh yang maha besar. Siapa dia? Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, perkumpulan kita di saat ini, hadirin hadirat, perkumpulan kita di saat ini adalah perkumpulan yang mulia. Perkumpulan di saat ini kita duduk di sini, perkumpulan yang saat ini Allah Subhanahu wa taala memandang kalian dengan pandangan rahmat. Di saat ini Allah Subhanahu wa taala memandang kalian dengan pandangan kasih sayang. Karena apa? Inilah perkumpulan baik, inilah perkumpulan yang benar, inilah perkumpulan yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mohon maaf, berapa banyak umat Nabi Muhammad belum tentu bisa dikasih sama Allah duduk di ini tempat. Kita lihat umat Islam, berapa banyak umat Rasulullah belum tentu dikasih oleh Allah, digerakkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia seperti ini, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini, Allah muliakan kita, Allah pandang kita, Allah gerakkan kita duduk di majlis yang mulia ini karena Allah sayang kepada kita. Ini bukti Allah sayang kepada kita. Maka bersyukur, mohon maaf, orang-orang yang nyumbang buat anak yatim piatu itu pilihan Allah. Berapa banyak orang yang kaya belum tentu mampu. Betul apa kagak? Kadang-kadang mohon maaf, orang-orang banyak orang yang kaya tapi belum tentu mampu. Tetapi Allah pilih kalian yang kadang-kadang hidup makan pagi sore terancam, ya enggak? Tapi mampu untuk mengasihi anak yatim karena kalian tahu disitulah pahala yang Allah kasih keagungan buat kalian yang menyumbang buat anak yatim. Itulah orang-orang yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beruntung wahai umat Rasulullah. Makanya kita ini untung, umat Rasulullah banyak pahalanya. Umat Rasulullah banyak pahalanya. Kadang-kadang kita mohon maaf, umat Nabi Musa apabila melakukan satu pahala satu ya dapat satu. Tapi umat Rasulullah apabila melakukan pahala satu ya dapat 10. Apabila melakukan suatu, misalnya mohon maaf, najis yang jatuh di badan, itu badannya harus diklet. Itu umat Nabi lebih terdahulu. Kalau jatuh badan najis tersebut di baju itu harus dirobek. Tapi untuk umat Nabi Muhammad menyucikan badan, menyucikan sesuatu dengan air. Ini suatu fadilah yang sangat besar. Kita cerita bahwasanya ini Muharram. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddata syuhur indallah 12 syahran fil kitabillah. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Ada salah satu di antara 4 yang Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan. Yaitu salah satunya bulan Muharram. Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala buat umat Rasulullah. Yang di antara bulan 4 tersebut yang Allah Subhanahu wa taala mengasih ganjaran yang sangat besar. Yaitu salah satunya bulan Muharram. Kok kenapa seperti itu? Karena bulan Muharram ada yang namanya Asyura. Kenapa kok bulan Asyura? Kata Allah Subhanahu kata Syekh Abdul Qadir Jalani di dalam kitabnya Ghunya mengatakan azamallahu taala min adri a'tai. Allah mengalirkan pahalanya buat orang-orang yang saat ini berbuat baik di bulan Muharram. Kenapa keistimewaan bulan Muharram? Salah satunya apa? Di bulan Muharram itu ada yang namanya hari Asyura. Hari Asyura. Kenapa disebut hari Asyura? Menurut para ulama hari Asyura adalah 10 hari daripada bulan Muharram. 10 hari dari bulan Muharram. Kok kenapa? Ditanya oleh sahabat, "Qalu ya Rasulullah, laqad fadalallahu ta'ala minal Muharram minal Asyura." Ya Rasulullah, kenapa engkau muliakan? Kenapa Allah muliakan 10 Muharram? Kenapa?
Allah muliakan 10 Muharram? Karena banyak sekali para nabi-nabi Allah yang diselamatkan di bulan Muharram. Banyak sekali nabi-nabi Allah yang Allah selamatkan di bulan Muharram. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan banyak keistimewaan di 10 Muharram. Salah satunya apa? Wa khalaqas sama, Allah ciptakan langit di 10 Muharram. Allah ciptakan bumi di suatu Muharram. Allah ciptakan bahar, lautan di 10 Muharram. Allah ciptakan yang namanya malaikat-malaikat Allah di 10 Muharram. Allah selamatkan penyakit Nabi Allah Ayub. Allah sembuhkan penyakit Nabi Allah Ayub di 10 Muharram. Allah pertama kali turunkan rahmat di 10 Muharram. Allah pertama kali turunkan hujan di 10 Muharram. Allah pertama kali menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim dari Raja Namrud di api di 10 Muharram. Ini bulan-bulan rahmat. Bulan rahmat. Nabi Ayub. Mohon maaf kalau mau cerita Nabi Ayub alaihissalam, kita nggak mampu ikuti Nabi Ayub. Nabi Ayub punya harta banyak. Banyak. Dia punya ratusan unta. Dia punya ratusan kambing. Dia punya yang namanya anak buah, karyawan. Dia punya rumah gede. Dia punya harta yang banyak. Setan nemuin Allah, ya Allah ya Rabb, anak pengen coba kekasihmu. Kata Allah, kalau kau mampu mencoba kekasihmu Ayub, maka kau cobalah. Seketika itu Allah, setan mencoba Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam dicoba oleh setan. Seluruh hartanya dibakar, kambingnya dibuang, kambingnya dibakar, untanya dihilangkan, semua para karyawan